Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP, RI menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap untuk Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI Hasyim Asyari terkait kasus dugaan asusila. Keputusan tersebut dibacakan Ketua DKPP RI Hedi Lugito pada Rabu 3 Juli 2024 dalam sidang pembacaan putusan di kantor DKPP RI, Jakarta. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu Hasyim Asyari selaku Ketua Merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum RI terhitung putusan ini dibacakan, kata Hedi, melansir Antara, Rabu 3 Juli 2024. Selain itu, lanjut dia, DKPP RI mengabulkan pengaduan pengadu seluruhnya dan meminta Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, untuk mengganti Hasyim dalam kurun waktu 7 hari sejak putusan dibacakan. Meminta Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan dibacakan, ucap Hedi. Usai keputusan DKPP tersebut dibacakan, Hasyim Asyari mengucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih disampaikan Hasyim karena ia menilai pemecatan oleh DKPP membebaskannya dari tugas berat sebagai penyelenggara pemilu. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan alhamdulillah dan mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu, kata Hasyim di kantor KPU RI. Selain itu, Hasyim juga menyampaikan permintaan maaf kepada awak media yang selama ini berhubungan langsung dengan Hasyim selama menjalankan tugas sebagai Ketua KPU RI. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP, RI menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap untuk Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI Hasyim Asyari terkait kasus dugaan asusila. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu Hasyim Asyari selaku Ketua Merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum RI terhitung putusan ini dibacakan, kata Ketua DKPP RI Hedi Lugito dalam sidang pembacaan putusan di kantor DKPP RI, Jakarta, Rabu 3 Juli 2024 seperti dilansir Antara. Selain itu, DKPP RI mengabulkan pengaduan pengadu seluruhnya, dan meminta Presiden RI Joko Widodo untuk mengganti Hasyim dalam kurun waktu 7 hari sejak putusan dibacakan. Meminta Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan dibacakan, ujarnya. Terakhir, DKPP RI meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu, RI untuk mengawasi pelaksanaan putusan tersebut. Sidang putusan nomor perkara 90, Pake, DKPP, V. 2024 tersebut dimulai pukul 14.10 WIB, dan dibuka oleh Ketua DKPP RI Hedi Lugito. Adapun Hasyim hadir secara daring dalam persidangan tersebut melalui aplikasi telekonferensi Zoom. Dengan ini saya menyatakan dibuka, dan terbuka untuk umum, kata Hedi membuka sidang. Sebelumnya, pada Kamis, 18 April 2024, Ketua KPU RI Hasyim Asyari dilaporkan ke DKPP RI oleh Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum dan Pilihan Penyelesaian Sengketa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, LKBHPPS FHUI, dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, lebih apik. Kuasa hukum korban menjelaskan bahwa perbuatan Ketua KPU RI Hasyim Asyari sebagai teradu termasuk dalam pelanggaran kode etik berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Menurut kuasa hukum korban, Ketua KPU RI Hasyim Asyari sebagai teradu mementingkan kepentingan pribadi untuk memuaskan hasrat seksualnya kepada korban. Hasyim menjalani persidangan pertama pada Rabu 22 Mei 2024 yang berakhir sekitar pukul 17.15 waktu Indonesia Barat. Dia juga hadir dalam persidangan kedua atau terakhir pada Kamis 6 Juni 2024 yang selesai pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP, Republik Indonesia, RI, menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI Hasyim Asyari. Pemecatan ini terkait kasus asusila yang diperbuat oleh Hasyim Asyari. Kasus ini bermula dari aduan wanita berinisial Ket kepada DKPP lantaran Hasyim mengutamakan kepentingan pribadi dan memberikan perlakuan khusus kepada pengadu yang bekerja sebagai anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri, PPLN, Den Haag, Belanda. Selain itu, Hasyim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan Ket. Hasyim juga dilaporkan ke DKPP oleh Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum dan Pilihan Penyelesaian Sengketa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, LKBHPPS FHUI, dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, lebih apik. DKPP pun menerima aduan itu dan telah memanggil para pihak secara patut sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat
1. Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022. Sekretariat DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni 5 hari sebelum sidang pemeriksaan digelar, kata Sekretaris DKPP David Yama. Kuasa hukum korban Maria Dianita Prosperianti menjelaskan bahwa perbuatan Ketua KPU Hashim Asyari sebagai teradu termasuk dalam pelanggaran kode etik berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Maria mengatakan bahwa dalam pelaporan kepada DKPP RI telah disampaikan sejumlah bukti yang menunjukkan pelanggaran kode etik oleh Hashim. Maria menyebut, Hashim mementingkan kepentingan pribadi untuk memuaskan hasrat seksualnya. Menurutnya, sudah ada beberapa belasan bukti, seperti screenshot, tangkapan layar, percakapan, foto, dan video, serta bukti-bukti lainnya. Bukti ini bisa menunjukkan benar-benar yang terstruktur, sistematis, dan aktif, dan di sini juga teradu juga memberikan manipulasi informasi serta juga menyebarkan informasi rahasia untuk menunjukkan kekuasaannya, kata Maria. Maria mengatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Hashim kepada korban menunjukkan adanya perbuatan yang berulang. Oleh sebab itu, dia berharap DKPP RI tidak hanya memberikan peringatan keras untuk kasus yang melibatkan kliennya. Ada perkara yang serupa, tetapi mungkin sedikit berbeda terkait dengan yang dialami oleh wanita emas. Ini yang sudah juga dijatuhi sanksi peringatan keras terakhir. Jadi, setelah ada putusan dari DKPP, seharusnya memang target kami adalah sanksi yang diberikan tidak lagi peringatan lagi, tetapi adalah penghentian, kata Maria. Hashim Asyari mengucapkan terima kasih usai resmi dipecat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP, dari jabatannya sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU RI. Hashim terlibat kasus dugaan asusila. Ucapan terima kasih disampaikan Hashim karena ia menilai pemecatan oleh DKPP membebaskannya dari tugas berat sebagai penyelenggara pemilu. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan alhamdulillah dan mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu, kata Hashim di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu 3 Juli 2024. Selain itu, Hashim juga menyampaikan permintaan maaf kepada awak media yang selama ini berhubungan langsung dengan Hashim selama menjalankan tugas sebagai Ketua KPU RI. Pada teman-teman jurnalis yang selama ini telah berhubungan dengan saya sekiranya ada kata-kata yang kurang berkenan saya mohon maaf, jelas Hashim. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan pemerintah menghormati putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP, yang menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU RI Hashim Asyari terkait kasus dugaan asusila. Pemerintah pun akan menindaklanjuti putusan DKPP. Pemerintah menghormati putusan DKPP sebagai lembaga yang berwenang menangani pelanggaran kode etik dari penyelenggara pemilu, kata Ari kepada wartawan, Rabu 3 Juli 2024. Dia mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan menerbitkan keputusan Presiden, Kepres, untuk menindaklanjuti keputusan DKPP yang memecat Hashim Asyari sebagai Ketua KPU RI. Kepres akan dikeluarkan dalam waktu 7 hari usai putusan dibacakan DKPP. Mengenai sanksi pemberhentian tetap untuk Ketua KPU Hashim Asyari oleh DKPP akan ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden, jelasnya, dalam kurun waktu 7 hari setelah putusan DKPP dibacakan. Saat ini, pemerintah Kemensetnek masih menunggu salinan putusan DKPP tersebut, sambung Ari. Menurut dia, pemerintah memastikan pemberhentian Hashim Asyari tersebut tak mengganggu pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Pemerintah menjamin Pilkada 2024 tetap berlangsung sesuai jadwal. Pemerintah memastikan Pilkada Serentak tetap berlangsung sesuai jadwal, karena terdapat mekanisme pemberhentian antar waktu untuk mengisi kekosongan anggota KPU, tutur Ari.